mohon maaf saya salam kenal dulu. Saya Rosihan Pak dari Radar Bali. Mudah-mudahan sehat semua ini. Karena kondisinya tugasnya lancar semua karena lagi sibuk-sibuk juga ini. Baik Pak, kita mulai aja. Mohon izin. Karena kita bertiga, jadi mungkin nanti sesuai dengan rundown. Karena Pak Bupati nggak bisa, nanti yang mendahului mungkin Pak Kalaksa aja dulu ya. Pak Kalaksa kurang lebih 5-10 menit, kemudian yang kedua nanti Pak Kasat yang kedua. Jadi saya mulai mungkin sekarang diskusi kita sambil nunggu Pak Kalaksa juga siap. Tadi saya coba bisa Pak. Ini udah bersuara dia di sini? Udah. Udah nih. Antara Niki sama Niki, kalau biasanya earphone di mana Pak? Itu. Saya kirim ya. Tadi awal bunyi sana. Saya akut. Mungkin yang lain. Pak Rosihan dicek Ya. dulu. Oke Pak. Pak Kalaksa, dengar suara saya Pak? Udah. Sudah dengar Pak? Halo? Audio? Pak Kalak, didengar? Ya, siap. Nah, Udah. Siap. ready kita ya? Siap. Oke. Biasanya pakai headset sih biasanya. Ya, ini pakai gini nih, pakai Stop ya, Pak? speaker. Oh, Ya, siap. Intinya udah siap. Oke Pak, jadi sesuai dengan rundown kita bagi 3 segmen. Jadi segmen pertama nanti Bapak silakan memberikan pemaparan masing-masing sekitar 5-10 menit. Kemudian segmen kedua kita tanya jawab. Dan segmen ketiga nanti penutup lah, kesimpulan seperti itu. Yan. Di depannya, ini laptop. Gini. Ini sinyal itu bro ya. Pak Rosihan. Yeah. Pak Rosihan. Ya. Kira-kira temanya apa ini? Terkait bidang masing-masing aja Pak, mungkin nanti Bapak silakan aja memberikan pemaparan apa yang sudah Bapak lakukan di selama era pandemi, terus kemudian gitu. Ya, yang di bidang Bapak aja di Satpol PP mungkin. Oke, berarti ya. Berarti tahun 2020 2021 menjelang ya. Boleh ya. Jadi apa yang sudah Pak lakukan itu aja sih yang sudah dari Satpol PP Kelungkung lakukan gitu. Kan mungkin ada tugas khusus di masa ini. Ada di bidang bidang dua itu. Pak Kasat, nanti mungkin Pak Kasat aja dulu nanti karena sambil menunggu ini. Oke Pak Kasat, Pak Kalaksa. Siap. Oke, kita mulai Pak Nge. Kita mulai acaranya. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Radar Bali. Kali ini kita akan menggelar fokus group discussion atau diskusi khusus untuk masalah tema ubah laku. Kali ini kita khusus mengangkat tema cara Kelungkung menggemakan ubah laku dan sambut vaksin Sinovac. Sudah bersama kami 2 orang narasumber dari Pemkab Kelungkung, yaitu masing-masing Bapak I Putu Suwarte selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kelungkung. Selamat sore Pak Putu Suwarte. Sehat Pak? Sore. Ya, bersama jajaran Selalu semangat, lancar menjalankan tugas-tugasnya karena di lapangan lebih banyak nih Satpol PP, apalagi damkarnya juga seperti itu. Oke, terima kasih Pak sudah bergabung bersama FGD kami. Kemudian yang narasumber kedua adalah Bapak Putu Widiade selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kelungkung, yang hari ini kelihatannya juga tetap semangat nih Pak. Semangat terus. Setelah kesibukan, semoga bersama jajaran selalu diberi kesehatan untuk menjalankan tugas. Terima kasih juga sudah join
dan mungkin nanti memberikan pemaparannya. Baik, untuk segmen pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Iputu Suwate selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Damkar Klungkung tentang apa sih nih yang ini kan kita masuk era setelah COVID kita masuk ubah laku masyarakat mungkin sudah terbiasa. Nah, sejauh ini seperti apa nih Pol PP Klungkung, mungkin ada perintah khusus dari Pak Bupati atau dari atasan yang mungkin yang kepada masyarakat, terutama soal penertiban mungkin ya di Pol PP, karena sekarang kita masuk di era yang baru. Ya, Pak. Silakan Pak Kasat. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat sore rekan-rekan semuanya, utamanya yang di Radar Bali, Pak Maksa. Salon komputer. Tercampur loh, Pak. Oke, lanjut aja, lanjut. Nah. Ya, oke. Terkait dengan apa yang kami lakukan dalam tahun 2020 ini, kemudian tahun 2021 yang akan datang, seperti apa yang Pak Rosihan tanyakan, ada perintah khusus ya sudah barang tentu perintah khusus dari aturan, yaitu ada peraturan gubernur nomor 46 dan peraturan Bupati Klungkung nomor 66. Itu yang melandasi kita untuk bergerak, Pak Rosihan. Nah, kemudian terkait dengan tugas kami di lapangan dalam tahun 2020 itu memang awal-awal pandemi COVID-19 ini memang itu merupakan pekerjaan yang sangat amat ekstra. Karena kita di Klungkung itu aliran yang merupakan yang sudah barang tentu orangnya dari semua jurusan. Tidak hanya dari Bali saja, tapi dari Lombok, Sumbawa, dari Jawa juga ada di sini. Nah, di sana kita memerlukan perhatian ekstra. Kita di sana di Pasar Klungkung, Pasar Galiran itu pernah nutup. Yeah. Terkait dengan pemberlakuan jam yang ada di pasar itu. Nah, di sini kami dari Pol PP tidak pernah tidur jadinya, jam 2 dini hari sudah bangun untuk menghalau para pedagang, terutama pedagang-pedagang yang masih bandel-bandel yang berjualan di jalan-jalan itu. Tujuan kita adalah untuk menciptakan suasana yang tetap sehat di masyarakat itu utamanya. Tapi kendala-kendalanya kita kembali masalah urusan perut. Tapi tidak menyurutkan giat kami dari Pol PP dan Damkar Kabupaten Klungkung. Kemudian Damkar juga sangat-sangat berfungsi dalam mengatasi juga dalam hal penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Klungkung. Kami bekerja sama dengan BPBD yang sudah barang tentu ini merupakan satu kesatuan tugas kita selaku di tahun 2020 itu kita warga masyarakat yang masih membandel dapat dikatakan masih memboyes yang ada APD itu kami dalam kurun waktu 2020 itu ada 140 orang yang kami kenai denda, kemudian teguran tertulis itu ada 566. Yaitu sesuai dengan amanat peraturan gubernur maupun peraturan Bupati Klungkung yang sebagai dasar kami turun. Nah, terkait dengan giat kami di Satgas khususnya bidang penindakan dan penegakan hukum, kita berkolaborasi dengan TNI, dengan kepolisian yang sampai saat ini, sampai detik ini komunikasi kami, koordinasi kami sangat-sangat amat sangat amat dekat. Dalam artian kita tidak usah pakai surat, siapapun melihat ada kerumunan, kita telepon-teleponan, kita turun. Itu yang kita lakukan di Kabupaten Klungkung sehingga di Asungkare sampai saat ini penambahan jumlah yang terpapar atau terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Klungkung masih dalam satu hitungan digit ya, satu digit lah. Tidak sampai ke 2 digit. Kemudian terkait di tahun 2021 sudah barang tentu pasca dari tahun baru dan Natalan, kita sudah ketahui di Bali ada 5 kabupaten yang ada pada zona merah. Ini yang merupakan antisipasi juga kita di Kabupaten Klungkung. Karena apa? Kembali
pasar kita yang ada di Galiran itu bukan orang Klungkung saja, bukan orang Bali saja, tetapi orang luar Bali pun ada di sana. Kita terus fokus pada pasar Galiran dan terminal Galiran juga. Setiap hari kami turun 3 kali seperti minum obat pagi, siang, dan malam. Dan juga dari TNI Polri sangat-sangat amat mendukung kegiatan kita di Satgas. Kolaborasi yang sangat-sangat tinggi di antara kita itu kunci keberhasilan kita juga di lapangan. Tanpa saling dukung, sudah barang tentu, ya tugas-tugas kita akan terpengkalai. Kemudian tingkat kepatuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Klungkung, itu hampir 95% lah sudah memakai masker. Tetapi kadang-kala, kita jujur, orang tua itu ya mungkin masih ngos-ngosan saat memakai masker, tetapi kita tetap edukasi untuk mereka taat, patuh pada protokol kesehatan, khususnya di dalam pemakaian masker yang baik dan benar, yaitu menutupi hidung dan mulut. Selama pantauan kami di lapangan dalam sidak-sidak bersama TNI, kepolisian, pecalang, dan perjuru adat, itu sudah menunjukkan sangat-sangat, ya lumayan lah, 95% warga masyarakat Klungkung pada khususnya sudah mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan awal. Nanti lebih lanjut kita ada pada sesi tanya jawab atau yang lainnya. Terima kasih dan saya iri dengan para pemerhati. Om Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu Suwarte selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Klungkung. Sangat menarik tadi pemaparannya karena tugas-tugas dari Pol PP ini dan Damkar juga cukup berat di masa pandemi ini, apalagi masyarakat juga masih yang awalnya belum terbiasa, kemudian ada perjalanan kara itu. Mungkin nanti saya akan lebih banyak bertanya di segmen kedua, Pak. Nanti mungkin kita bisa jawab. Terima kasih, pemaparannya menarik. Oke, selanjutnya kita akan lanjut mendengarkan pemaparan dari Bapak Putu Widiade. Ini mungkin juga banyak kerjaan tambahan nih, Pak. Mungkin kalau sudah sebelum pandemi sudah sibuk dengan ada bencana, dan sekarang karena setahu kita juga pandemi ini sudah masuk bencana. Nah, kira-kira apa nih yang sudah dilakukan atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ubah laku atau mungkin yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sudah dilakukan oleh pihak BPBD Klungkung. Silakan Pak Putu Widiade, kami silakan waktunya. Apa masih mute ya? Suaranya masih mute Pak ya? Di mute ya? Masih mute mungkin. Di mute. Suaranya di mute. Coba saya telepon. Baik, tes sudah kedengaran Pak? Pak, ini mungkin giliran Bapak sekarang nih, waktunya untuk pemaparan terkait dengan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini. Siapa, kan Pak, nih sinyalnya main-main ini Pak. Oh gitu ya? Ya. Ini sudah dengar suara saya Pak? Sudah kedengaran Pak. Jadi mungkin ini BPBD ini kan selama ini kerjanya udah berat nih Pak, penanggulangan bencana, baik itu bencana alam dan sebagainya. Kemudian sekarang ditambah nih ada COVID-19 ini sebelum awal-awal sampai kemudian kita masuk ke era kebiasaan baru dan sebagainya. Seperti apa nih pekerjaan tambahan dari BPBD ini di era pandemi ini? Silakan Pak, waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Resan atas kerjasamanya. Jadi sebelum menyampaikan beberapa hal, apakah suara saya kedengaran? Jelas Pak, silakan, jelas. Baik, sebelum menyampaikan beberapa hal, ngaturan pengasuh karo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi dari Klungkung dapat informasikan dalam penanganan pandemi COVID-19, kita dengan semua jajaran, Bapak Bupati juga dari awal sudah membentuk dari gugus tugas, lanjut ke Satgas sesuai dengan perintah dari pusat. Bapak Bupati juga sudah membentuk Satgas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas ya tentu kita berbagi Pak, kita tidak bisa berjalan sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pengawasan, pencegahan dan pelaksanaan di lapangan. Kalau di bidang pengawasan ya tentu dilaksanakan Satpol PP sebagai koordinator, dan sedang pelaksanaan pencegahan itu di Dinas Kesehatan, pelaksanaan di lapangan ada di rumah sakit.
Sebagai informasi, sampai saat ini Kabupaten Klungkung yang terkonfirmasi sebanyak 1.016, sembuh 966, meninggal 22 orang, pasien positif dalam perawatan ada 28 orang. Itu data yang kami dapatkan dari Bu Kadiskes selaku pelaksana di lapangan. Dan dalam Kabupaten Klungkung sampai saat ini masih zona, pun ada beberapa hari yang lalu kita sempat kuning juga. Itu sebagai informasi tentang data-data yang ada di Kabupaten Klungkung dalam penanganan COVID. Dan kami di BPBD di dalam susunan gugus tugas dan satuan tugas penanganan COVID-19 ada di sekretariat. Ya tentu kami mengkoordinasikan dengan dinas-dinas atau kelompok di Satgas dalam hal ini baik pembagian anggaran seperti itu. Kebetulan juga di Kabupaten Klungkung sampai saat ini sudah berjalan dengan baik sekali, baik bantuan maupun BLT yang diberikan masyarakat. Dan mungkin satu-satunya kabupaten di Klungkung, Bapak Bupati, dalam pelaksanaan di mana kalau warga kita yang terkonfirmasi positif sampai saat ini diberikan bantuan pangan berupa beras, sayur sesuai dengan kebutuhan gizi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Dan sampai saat ini bantuan tersebut masih tetap berjalan. Di mana di dalam SK Bupati itu disebutkan ada istilahnya karantina rumah garing pekarangan seperti itu. Maksudnya karantina rumah garing pekarangan itu di mana kalau di dalam rumah itu ada satu keluarga berapapun jumlah juga dalam pekarangan, kalau misalnya di pekarangan itu ada 5 kakak 10 jiwa tetap juga dibantu. Seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah Klungkung dalam meringankan beban masyarakat menghadapi pandemi COVID ini. Dan terakhir pada waktu kita Pelebon di Puri Agung Klungkung, Satgas Klungkung dalam hari ini satuan tugas atas perintah Bapak Bupati, semua masyarakat yang aturang ayah di Puri itu dilaksanakan rapid antigen sebanyak 160 jiwa yang diberikan rapid untuk bisa melakukan ngayah, melaksanakan kegiatan, ada yang menggotong layon, ngangkat pemereman, seperti itu yang dilaksanakan oleh pihak penyebaran rantai COVID. Nah itu beberapa hal yang kami laksanakan selaku BPBD didudukkan di sekretariat. Kami melaksanakan dan membagikan tugas-tugas kepada seluruh bidang tugas sesuai dengan koordinatornya. Nah itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan penanganan COVID. Kalau penanganan kebencanaan ya tentu kita tetap melaksanakan tugas-tugas fungsi dan pokok kita di BPBD, ada pohon tumbang, tanah longsor, kita tetap berbagi seperti itu. Dan pada waktu BPBD dari awal sudah melaksanakan tugas-tugas dalam penanganan pandemi ini dari penjemputan PMI, di mana awal-awalnya PMI sebagai important case, kita tampung di hotel, berarti ngambil langkah pertama sekali mengkarantina para PMI kita di hotel. Selanjutnya setelah selesai penanganan di mana PMI sudah tidak ada datang lagi, kita di sekretariat gugus tugas juga melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan pemulasaran jenazah. Kita dengan TNI, Polri, Satpol PP, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan BPBD melaksanakan protokol kesehatan untuk melakukan penguburan ataupun kremasi warga masyarakat yang terkonfirmasi. Nah itulah beberapa hal tugas-tugas kami yang ada di sekretariat yang telah kami laksanakan sesuai dengan fungsi tugas kita di Satuan Tugas COVID-19. Saya kira itu informasi kami, mungkin nanti silakan lanjut kita akan bicarakan hal-hal yang belum mengena. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak Putu, menarik sekali pemaparannya karena sekarang fungsinya semua harus kompak nih Pak menangani COVID karena akhirnya juga BPBD yang mungkin bisa jadi terdepan karena sesuai dengan undang-undangnya juga di provinsi pun seperti itu juga. Mungkin nanti kita akan masuk ke seksi tanya jawab. Baik para pemirsa Radar Bali Digital, dalam FGD ini kita akan break
sebentar untuk kemudian kita akan kembali ke sesi kedua atau segmen kedua yaitu tanya jawab. Baik, kita langsung untuk segmen kedua ini adalah segmen tanya jawab. Saya mungkin akan bertanya kepada yang pertama pada Bapak Kasatpol PP, Bapak Putu Suarte. Pak, ini kan sekarang kita sudah masuk pada ubah laku dan pemerintah saat sekarang lagi memberlakukan kembali PSBB di Jawa dan Bali. Nah, Kelungkung sendiri seperti apa nih? Walaupun mungkin hanya Denpasar dan Badung untuk Bali, tapi seperti apa pengawasan, terutama mungkin juga apakah di Kelungkung ada jam malam atau aturan khusus yang mungkin sama dengan daerah lain atau mungkin ada aturan sendiri yang harus diawasi oleh Satpol PP sebagai pengawas di lapangan. Seperti apa Pak? Mungkin aturan-aturan ini terkait pembatasan kegiatan masyarakat ini Pak saat ini Pak. Baik, terima kasih Pak Rosyan. Terkait dengan pemberlakuan PSBB yang ada di provinsi yang ada di Jawa maupun di Bali, kami di Kelungkung walaupun tidak memberlakukan hal itu, yaitu bekerja sama dengan Satgas Gotong Royong di desa. Biar kembali lagi. Halo. Halo. Pak Kasat, dengar suara saya, Pak? Halo, Pak Kasat. Koneksinya mungkin. Halo. Pak Kasat. Bisa dengar suara saya? Protokol kesehatan itu tetap terjaga, dan terutama klaster-klaster yang kemarin sudah kita bahas hal itu di Satpol PP Provinsi. Halo, putus sepertinya. Ya. Halo. Putus ya. Baik, sambil kita menunggu koneksi, mungkin saya beralih ke Pak Kalaksa ini. Pak, masih bersama saya Pak ya? Mohon maaf ini mungkin teknis Pak Kasatpolnya, Kasatpol PP-nya keluar, tapi nanti sambil kita menunggu beliau bisa join lagi. Pak, mungkin dari Bapak sendiri untuk dari BPBD sendiri Pak, terkait dengan pemulasaran itu sekarang di Kelungkung udah berapa kali Pak untuk prokes mungkin, karena saya dengar ada yang meninggal 2 Pak ya di Kelungkung Pak ya. Jadi ini seperti apa? Masyarakat sendiri kan bisa menerima atau mungkin kan nggak ada masalah Pak ya, seperti kalau kita lihat di Jawa atau di daerah lain tuh pemakaman protokol tuh kadang ada ada ribut dan sebagainya. Di Kelungkung sendiri seperti apa Pak? Untuk pemakaman dengan prokes. Baik Pak Rosyan. Ya. Apa suara dengar? Ya, ya. Baik, jadi kalau masalah pemulasaran jenazah, pada umumnya masyarakat kita di Kabupaten Kelungkung itu dari 22 jenazah yang kita kubur atau kremasi dengan 22, ya, mempergunakan protokol COVID, termasuk ada salah satu ide beranda yang terkonfirmasi COVID. Semeton warga masyarakat kita dapat menerima setelah kita berikan penjelasan. Dan dalam pelaksanaan penguburan maupun kremasi, tetap kita mengacu kepada adat dan agama yang ada di Bali, seperti itu. Sehingga warga masyarakat bisa menerima semua pelaksanaan dari protokol kesehatan dalam pemulasaran jenazah. Tidak pernah sampai ada masyarakat itu protes ataupun menuntut pemerintah. Dan setelah kita berikan pengertian, masyarakat itu menerima. Termasuk kemarin kita ke Nusa Penida pun kita layani. Pak Bupati Kelungkung memberikan semuanya, segalanya di dalam penjemputan jenazah dari Denpasar, mengangkut di kapal feri, membawa ke Nusa Penida, Pak Bupati memfasilitasi sehingga masyarakat lebih nyaman.
Dan kita di Kelungkung tidak pernah sampai ada mengenai biaya dari pemerintah. Semua diberikan free dari pemerintah. Kalau masyarakat memerlukan APD, dibantu dari Dinas Kesehatan memberikan APD kepada masyarakat. Karena kita juga di dalam pemulasaran jenazah, keluarga diberikan kesempatan untuk ikut memandikan jenazah keluarganya, sehingga masyarakat itu lebih yakin lagi pada pemerintah. Kita bersama-sama, hanya dibatasi misalnya satu perwakilan dari keluarga dengan diberikan APD lengkap dari pemerintah. Itu pelaksanaan kita sehingga masyarakat itu bisa menerima, Pak. Dan apapun upacara sesuai dengan agama dan adat kita di Bali, pemerintah memberikan keluasan, tapi yang melaksanakan atau menaruh upacara itu adalah kita dari tim pemulasaran jenazah. Itu informasi Pak Resian. Ya. Terima kasih. Oke Pak, satu pertanyaan lagi. Kalau dari BPBD berapa Pak personil gabungan yang ikut di tim protokol untuk pemakaman itu Pak? Berapa orang? Kalau personil kita dari keseluruhan tim itu ada 10 orang, kita mengambil 2 orang Pak. Oh BPBD berapa orang? Dari TNI 2 orang Pak. Kalau setiap tapi itu terdiri dari banyak orang Pak. Misalnya hari ini dia tugas, besok kalau ada lagi kita ganti dengan yang lain seperti itu. Untuk sejauh ini masih tetap Pak ya, protapnya tuh nggak ada berubah ya? Masih cara lama atau ada hal mungkin karena kita sudah semakin biasa, ada hal baru nggak ya dari awal? Kalau dulu kan kita masih belum terbiasa. Nah sekarang seperti apa Pak? Apa masih tetap atau ada yang berubah Pak? Karena saya lihat ada juga yang boleh keluarganya memandikan ya? Boleh kita izinkan Pak, satu orang dari keluarga untuk ikut memandikan jenazah itu. Tapi dengan protokol Pak, kita berikan APD lengkap untuk ikut bersama-sama seperti itu Pak. Itu juga mungkin salah satu cara agar keluarga bisa tenang menerima Pak ya? Mungkin itu salah menerima satu masyarakat pada umumnya menerima. Baik Pak, mungkin nanti kita lanjut lagi tanya perbincangannya karena Pak Kasat Pol PP udah gabung lagi. Kita siap Pak, ditunggu saya Pak. tanya jawab lagi nih dengan Pak Kasat. Pak mungkin lanjutkan yang tadi Pak terkait dengan PSBB ini Pak. Baik Pak Resian, mohon maaf nih terputus nih. Teknis. Tadi mana nih ada putusannya? Tahu kita. Inilah elektronik kan. Baik untuk Kabupaten Kelungkung ya, kita ketahui kan sesuai dengan instruksi dapat dikatakan dari pemerintah pusat itu untuk Jawa dan Bali kan ada beberapa kabupaten yang PSBB. Bali kita kena Bandung dan Denpasar. Walaupun Kelungkung tidak memperlakukan PSBB Pak, kita tetap atensi. Dalam artian kita tetap monitor baik pagi, siang, dan malam hari. Kita sudah instruksikan juga kepada Satgas Gotong Royong yang ada di desa dan Pecalang, kita selalu berkolaborasi untuk selalu memantau kegiatan masyarakat. Karena hasil dari pertemuan kami dengan Kapolda, dengan Kodam, kemudian Satpol PP Kabupaten Kota Sebali di provinsi kemarin itu yang muncul adalah klaster upacara. Untung juga kemarin itu untuk upacara di Puri itu sudah kita lakukan protokol secara ketat. Apa yang disampaikan oleh Pak Kalak BPBD itu ya kita atensi, betul-betul kita lakukan atensi semaksimal mungkin sehingga upacara plebon yang ada di Puri bisa berjalan dengan lancar. Nah kemudian untuk kedepannya kita kembali lagi selalu akan monitoring kegiatan-kegiatan adat, kegiatan upacara keagamaan dari masyarakat. Sudah barang tentu kegiatan itu akan terus berlanjut. Tapi kalau kita mengekang juga kegiatan upacara keagamaan kita tidak mungkin. Tapi kembali lagi protokol kesehatan secara ketat harus kita lakukan. Mari kita silakan beriatnya, berupacara atau berkegiatan adat. Tapi kembali lagi kita mohon dengan sangat hormat kepada pemilik kegiatan, yaitu baik desa adat, desa dinasnya. Mari kita sama-sama berkolaborasi, mengingatkan masyarakat. Karena kembali lagi saat euforia, kita itu mungkin lupa bahwa kita dalam situasi pandemi. Ya mudah-mudahan lah. Ini Pak, untuk koordinasi dengan daerah tetangga Pak, mungkin kan dekat ke Gianyar sama Karangasem. Terutama kalau pelabuhan Pak, ini kan keluar masuk pendatang, mungkin karena Padangbae itu kan lebih dekatnya ke Kelungkung sebenarnya kan, dan baik itu juga. Untuk koordinasi dengan kabupaten lain seperti apa Pak, keluar masuk? Betul, ini, Pak? Kita selalu lakukan koordinasi dengan Kasat Pol PP kabupaten yang ada di tetangga sebelah. Kita sering tukar-tukar informasi bagaimana ada di Gianyar, bagaimana ada di Bangli, di Karangasem.
Makanya kemarin itu ada rapat koordinasi kita di Pol PP Provinsi. Ya hasilnya lumayan. Yaitu dalam artian kita bersinergi dengan sesama di apa namanya itu di tengah-tengah sebelah itu. Nah kemudian terkait dengan jam malam, Pak, di Kelungkung. Kita tidak memperlakukan jam malam. Ya. Tetapi kembali lagi tetap kalau itu ada kerumunan kita himbau kepada pemilik warung atau angkringan. Kita kan angkringan anak-anak muda biasanya di sana. Ya, itu yang kita atensi juga bersama dengan TNI, kepolisian, kami dari Pol PP, kemudian dari Pecalang juga kita libatkan. Karena itu wilayahnya wilayah desa adat juga. Objek wisata gimana, Pak? Objek wisata? Kalau objek wisata masih tetap buka. Masih tetap buka kita. Dalam artian ya kita pantau terus. Nah, untuk malamnya, terutama di monumen yang biasanya ada air mancur menyanyinya itu, ya atas instruksi Pak Bupati juga, itu dihentikan dulu. Biar enggak ada, terutama malam minggu itu kalau itu dibuka lebar, malam minggu itu betul-betul rame itu. Makanya itu dihentikan selama pandemi ini. Memang banyak sih masyarakat yang protes itu, tapi kembali lagi, ini juga demi masyarakat kita. Gitu. Baik, mungkin Pak. Itu. Oke, Pak Kasat Pol PP terima kasih. Ini kita tanya jawabnya sebenarnya pengen lebih banyak lagi tanya jawab nih, tapi karena waktu kita terbatas, baik kita tutup untuk segmen kedua. Selanjutnya kita akan break sebentar untuk kembali kita ke segmen ketiga atau penutup. Baik pemirsa Radar Bali Digital, kali ini kita akan masuk ke segmen ketiga yaitu closing statement. Jadi mungkin yang pertama nih mungkin dari Pak Putu Widiade dulu, dari Kepala BPBD Kelungkung. Apa nih Pak harapannya pada masyarakat di tahun 2021 ini? Kita sudah masuk era baru, kebiasaan baru, dan kita sudah mungkin terbiasa dengan COVID ini. Harapannya apalagi sebentar lagi mau ada vaksin, kita punya harapan kita bisa hidup kita lebih mungkin agak normal lah. Walaupun mungkin tidak bisa seperti apa Pak harapan Bapak sebagai Kepala BPBD baik pada masyarakat. Baik Pak Rosian, apa suara saya dengar? Ya, bisa silakan Pak. Pak Rosian, suara saya didengar? Silakan dengar, saya dengar Pak. Baik, jadi terima kasih untuk closing statement. Jadi kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kelungkung tetap menghimbau masyarakat ikuti protokol kesehatan, tetap melaksanakan 3M, baik itu di tempat-tempat umum maupun di sekitar pertemuan kita untuk menghindari berkurangnya mencegah penyebaran COVID-19. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak, mari sekali Pak Kepala BPBD. Selanjutnya dari Pak Kasat Pol PP, Bapak Putu Suwarte, apa nih Pak harapan mungkin dari Bapak selaku pengawas nih supaya karena kan sama-sama jaga mungkin dari Bapak dan anak buah lah, ini kan juga punya keluarga di rumah, seperti apa nih harapannya sama-sama menjaga lah, seperti apa Pak? Baik, terima kasih sebagai closing statement dari saya selaku Kasat Pol PP. Kita sih di tahun 2021 ini berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa melakukan aktivitas, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang perlu kita lakukan. Nah, terkait dengan walaupun kita di Kelungkung ini tidak ada PSBB, tetapi protokol kesehatan mohon dengan sangat hormat kepada semuanya warga masyarakat, baik warga masyarakat Kelungkung maupun warga masyarakat yang dari luar daerah yang datang ke Kelungkung, itu protokol kesehatan tetap. Jangan hanya memakai masker apabila melihat petugas. Nah, petugas tidak usah ditakuti, karena petugas itu bukan virus COVID, tetapi waspadalah pada COVID itu sendiri. Kembali lagi, masker dipakai dengan baik dan benar menutupi hidung dan mulut, bukan membawa masker. Catatan saya, itu. Karena apa? Kembali lagi, masyarakat kadang-kadang dia membawa, ini saya sudah bawa masker, itu kan salah, betul. Ya. Kalau enggak dipakai segudang pun dia bawa, kembali lagi tidak ada artinya kan. Itu sering kami sampaikan dalam justisi. Mungkin itu Pak, harapan kita semuanya di tahun 2021 ini kita bangkit kembali untuk bisa menuju Sungkara Pak Rosian. Terima kasih.
Terima kasih Bapak-bapak, dua narasumber yang luar biasa ini, Pak Putu Suwarto sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar Klungkung serta Pak Putu Widiade sebagai Kepala BPBD Klungkung. Kita sudah sampai di ujung acara, terima kasih dan selamat tahun baru sebelumnya, saya lupa tadi karena masih tanggal 8 jadi masih Selamat juga, Pak. Lagi semangat-semangatnya ini untuk keluar dari COVID-19. Mungkin sedikit kesimpulan bahwa pada intinya Pemkab Klungkung sudah siap untuk menuju era baru ini. Kita bersama masyarakat memberikan sosialisasi, termasuk juga pengamanan maupun pengawasan untuk menanggulangi bencana ini, terutama COVID-19, agar khususnya bagi masyarakat Klungkung bisa hidup lebih sehat lagi dan bisa lebih tertib walaupun sekarang masih COVID-19 dan terbiasa dengan ini. Dan kinya tadi pakailah masker, menutupi wajah dan hidung, menutupi hidung, kan gitu ya. Semoga masyarakat semakin terbiasa dan kita bisa kembali hidup normal. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, mungkin kita bisa diskusi lagi. Saya akhiri dengan pesan Om Santi Om. Om Santi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Oke, terima kasih Pak. Ini Siap, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu nanti. Agak inilah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Dan sukses.